Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Zuhina Herawati, Prodi Fisioterapi dengan NIM 0221111003. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang melakukan praktik fisioterapi anak. Secara umum, fisioterapi anak atau terapi anak adalah pelayanan kesehatan pada anak yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah terkait motorik dan perkembangannya. Fungsi dasar fisioterapi anak sebagai berikut: melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi, menampilkan perilaku profesional, mengelola administrasi pelayanan fisioterapi, mengelola sarana dan prasarana, melakukan penelusuran riwayat penyakit atau problem atau history taking, menggunakan data pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis fisioterapi. Selanjutnya, fungsi dasar fisioterapi anak melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan pasien atau klien, fisioterapis, dan alat, melakukan pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital, melakukan deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang, melakukan pre-postnatal exercise dan pijat bayi, melakukan teknik latihan pembelajaran ulang motorik, melakukan intervensi metode khusus, melakukan prosedur bantuan hidup dasar, melakukan intervensi fisioterapi pada perawatan intensif atau ICU, HCU, CVC, PICU, NICU, dan ICCU. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi terkini fisioterapi. Di sini ada contoh pemeriksaan tes pada kasus delay development atau DD. Yang pertama, melakukan tes dan pengukuran karakteristik antropometri. Antropometri adalah metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komponen tubuh manusia. Lebih lanjut, pemeriksaan atau pengukuran antropometri pada bayi baru lahir adalah kumpulan data mengenai ukuran proporsi dan komposisi tubuh. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi. Peralatan bantu dan alat adaptasi adalah peralatan yang digunakan sebagai tambahan untuk memperbaiki tugas dan gerakan pasien. Alat bantu itu meliputi kruk, kenes, walker, kursi roda power devices, long handle research, percussors, static dan dynamic spline, dan vibrator. Yang ketiga, melakukan tes dan pengukuran fungsi motorik atau motor kontrol dan motor learning. Mobilitas dan stabilitas merupakan faktor yang sangat berperan dalam perkembangan motorik, di mana stabilitas merupakan kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh yang sangat dibutuhkan sebelum seseorang dapat melakukan suatu gerakan. Terdapat dua jenis stabilitas, yaitu yang pertama stabilitas posisional dan yang kedua stabilitas dinamik. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran fungsi sensoris. Sensoris itu merupakan kemampuan untuk menerima suatu rangsangan yang terdiri dari visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, taste atau kesadaran, touch atau sentuhan, tactile atau respon tekanan, smell atau kemampuan mencium, proprioceptif atau pengenalan sendi, vestibular atau keseimbangan. Pemeriksaan sensoris bisa diukur dengan menggunakan Blancon sensoris dengan nilai. Yang keempat, melakukan tes dan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan gerak. Kurva pertumbuhan merupakan alat yang penting dalam penilaian pertumbuhan. Penilaian pertumbuhan dimulai dengan memplot hasil pengukuran tinggi badan, berat badan pada kurva standar atau misal NCHS, Lubchenco, Harvard Inggris, dan sebagainya. Yang kelima, melakukan tes dan pengukuran refleks. Pada masa bayi terlihat gerak-gerakan spontan yang disebut refleks. Refleks ini adalah gerakan yang tidak disengaja dan tidak terkoordinir sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu. Pemeriksaan refleks bisa diukur dengan Blanco refleks. Selanjutnya yang keenam, melakukan tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan panjang otot. Kekuatan otot adalah pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan dengan cara mengamati pergerakan dari anak akibat gangguan motoriknya. Pemeriksaan kekuatan otot bisa diukur dengan menggunakan skala XOTR.
Contoh diagnosis dan prognosis pada kasus delay development atau DD. Diagnosis dan prognosis terhadap salah satu kasus fisioterapi anak yaitu delay development atau DD. Yang pertama, screening metabolik bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan genetik bawaan yang berkaitan dengan metabolisme pada anak. Screening metabolik yang dilakukan antara lain serum asam amino, serum glukosa, bikarbonat, laktat, pirufat, amonia, dan creatinine kinase. Tes ini dianjurkan bila ditemukan adanya riwayat yang mengarah pada suatu etiologi spesifik. Yang kedua, EEG atau elektroencephalography. Pemeriksaan ini dilakukan jika anak memiliki riwayat epilepsi. Tes ini juga bisa digunakan untuk anak dengan kecurigaan ADHD dan pada tes dengan DSM-4 anak positif menunjukkan gejala ADHD. Yang ketiga, kromosomal microarray DNA tes genetika microarray kromosal saat ini menjadi tes ini pertama pada anak dengan global development delay yang digunakan untuk evaluasi, umumnya pada beberapa anak dengan global development delay. Selanjutnya, contoh intervensi pada kasus delay development atau DD, yaitu modalitas fisioterapi yang diberikan terapi latihan menggunakan metode Neurodevelopment Treatment atau NDT. Tujuan yang hendak dicapai pada kondisi ini adalah meningkatkan tonus AJB bilateral, meningkatkan kekuatan otot AJB bilateral, melatih merangkak, dan tujuan jangka panjang yaitu melatih berdiri, berjalan, memelihara dan mempertahankan kemampuan yang sudah ada, meningkatkan kemampuan fungsional. Contoh evaluasi pada kasus delay development ini, yaitu hasil evaluasi dapat dipergunakan sebagai indikasi menghentikan terapi apabila target terapi sudah dicapai. Apabila target terapi belum tercapai, dilakukan penyusunan rencana ulang terapi dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.